Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Hanafi Rahman dengan NIM 2308678. Di sini saya akan mewawancarai seorang atlet PON Aceh 2024, di mana untuk melengkapi tugas akhir psikologi olahraga. Baiklah, di sini saya bersama seorang atlet PON. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Fauzan Al-Ghifari. Saya di sini atlet bulat yang kebetulan mengikuti PON Aceh Sumut 2024 kemarin. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan, mungkin dapat saudara kita menjelaskan bagaimana awal mulanya dia menjadi atlet PON. Kalau awal mula saya jadi atlet PON ini, mungkin yang pertamanya itu dari awal masuk gulat ini. Bagaimana saya bisa berkecimpung di dunia gulat ini. Saya latihan gulat itu dari kelas 5 SD. Itu yang termotivasi karena tante saya juga seorang atlet gulat. Nah, di sini saya jadi termotivasi karena beliau sering pergi bertanding ke luar provinsi. Nah, jadi di situ saya termotivasi untuk mengikuti gulat sampai saya berkonsisten untuk latihan dan sampai di titik ini. Baik Bang, di sini saya ingin bertanya mengenai dalam mengikuti ajang besar seperti PON, bagaimana Anda dalam menghadapi masalah persiapan persaingan di PON Aceh Sumut ini? Masalah persiapan, mungkin sebelum bisa mengikuti PON ini kita ada seleksi seperti prapon, dan untuk prapon itu juga ada seleksinya supaya bisa mengikuti kejuaraan tersebut. Ya, kalau yang pertama itu persaingan antar sesama atlet Sumbar, yaitu bagaimana bisa kita melewati untuk mengikuti prapon. Nah, di situ saya bersaing dengan senior saya sendiri yang mengajarkan saya juga. Nah, kebetulan dengan beberapa seleksi dan hal-hal lainnya, alhamdulillah saya yang dibawa untuk mengikuti prapon. Dan di prapon kemarin saya alhamdulillah bisa mendapatkan medali. Nah, itu awal saya di pertandingan senior. Jadi sebelum masuk ke pertandingan PON Aceh 2024 itu kita seleksi dulu Bang. Iya, jadi ya kalau kemarin ada cabang takraw, sepak bola itu seleksinya itu per provinsi seperti per wilayah. Nah, kalau kita di bulan kemarin itu prapon. Jadi di prapon ini kita diseleksi se-Indonesia, yang diambil itu kalau untuk bisa mengikuti itu 8 besar. Nah, kalau 8 besar baru bisa PON. Nah, di dunia yang semakin berkembang nih Bang, pada saat sekarang terutama fasilitas, bagaimana fasilitas dan tekanan yang mempengaruhi persiapan Abang sebagai seorang atlet? Kalau untuk fasilitas itu penting. Namun jika ada kekurangan fasilitas juga di tempat kita, jangan jadikan itu juga untuk tidak latihan. Seperti kalau di PPLP ini, saya kan tinggal di PPLP. Kalau untuk peralatan gym itu tuh sangat kurang. Nah, jadi saya menambah di luar kalau untuk gym. Dan mungkin bisa dilihat kalau untuk fasilitas latihan di sini banyak lah yang kurang, tapi ya tidak menutup kemungkinan untuk terus latihan. Berarti bukan menjadikan itu sebuah penghambat untuk berproses menjadi seorang atlet ya Bang? Ya, karena kita tidak bisa menggantung juga kepada fasilitas, karena beberapa fasilitas itu bisa kita kali juga, seperti mungkin mengganti seperti boneka bantingan. Nah, itu bisa diganti juga kayak ini bola-bola ini.
Oh, berarti itu bisa juga jadi motivasi juga bagi teman-teman yang Bisa. nonton gitu. Ya kalau kita harus, kalau ada tujuan target yang tinggi itu ya kita harus konsisten latihan terus. Intinya konsisten Bang. Ya, setelah itu persiapan PON Aceh Sumut ini Bang, apa yang Anda lakukan untuk menjaga komitmen dan konsentrasi selama pertandingan? Kalau untuk selama pertandingan, cara saya berkonsentrasi itu ya adalah beberapa pengaruh seperti supporter, tekanan dalam pertandingan. Nah tapi itu kalau bagi saya sendiri, karena saya lebih bergantung kepada supporter juga. Nah walaupun kemarin supporter dari kontingen saya itu tidak banyak, tapi supporter dari tuan rumah kan banyak. Nah jadi, nah entah kenapa saya di melihat supporter lawan itu tidak kena mental, tidak takut gitu, tapi lebih semangat. Supporternya ini ada dari pasangan juga ya Bang? Wah itu tergantung pribadi Oh, sendiri. Ya kalau untuk saya pribadi nggak ada, Oh, nggak ada. tambah pusing jadi. Iya iya iya. Bagaimana Anda mengontrol diri Bang pada saat mengalami tekanan pertandingan? Apa yang membuat rasa percaya diri saat berada di lapangan? Ya seperti supporter tadi, saya dan dukungan dari pelatih itu juga. Nah kemarin saya main babak pertama, babak penyisian itu saya kalah. Nah namun di cabur bulan ini, kalau lawan yang setelah itu masuk final, yang mengalahkan kita di awal tadi, kalau dia masuk final kita bisa mengikuti babak repichat dan memperebutkan perunggu kalau menang di repichat. Nah jadi ya, saya lebih percaya diri lagi karena saya tidak kalah yang menyedihkan lah di lawan pertama itu. Namun lawan-lawan dia yang selanjutnya itu ya kalah telak sama dia. Nah jadi itu saya sedikit percaya diri untuk bisa menghadapi lawan yang selanjutnya. Berarti sampai ke final tuh kemarin berapa lawan yang abang untuk dipertandingkan sampai final? Saya kemarin itu tanding untuk mencapai final itu ada empat kali sampai final itu kan. Nah saya ya kalau merebutin perunggu juga 4 kali sama aja ya, karena ada repichat, kalau menang repichat lanjut lagi. Selama persiapan untuk berkompetisi di PON Aceh Sumut kemarin Bang, siapa yang paling berjasa atau bermotivasi bagi abang? Selama persiapan PON itu yang paling berjasa menurut saya yang pertama itu orang tua, karena orang tua itu lebih memberi dukungan seperti doa juga kan. Nah terus ada pelatih juga, pelatih yang di cabur bulan. Nah karena terus ada lagi tuh pelatih yang di gym. Nah sebulan 2 bulan sebelum pergi PON tuh saya latihan gymnya, terus habis latihan sore lanjut gym malam sama beliau juga. Itu juga berjasa untuk meningkatkan otot-otot yang diperlukan untuk bertanding. Nah ada lagi tuh yang berjasa seperti teman, ada teman saya di sini tiap pergi latihan itu selalu bareng. Jadi nanti kalau nggak ada motor saya, nggak ada minyak, pakai motor dia. Kalau motor dia nggak ada minyak, berarti dari motivasi itu didapat dari sekitar iya seperti itu ya, adalah di sekitar kita. Cara
sebelum bertanding itu. Nah, yang jadi apa? Tergantung pribadi orang-orangnya itu yang bagaimana cara menghadapi rasa cemas tersebut, rasa grogi. Itu dalam psikologinya itu kayak mungkin ini kemarin dia kalah, terus ketemu lawan itu lagi, jadi pokoknya udah takut dulu kan. Nah, di situ ya kalau saya pribadi cara mengatasi itu ya mungkin tidak terlalu memikirkan lawan tersebut, terus pemanasan yang cukup. Nanti dengan pemanasan yang cukup itu kita akan lupa juga dengan hal-hal, beberapa hal yang membuat cemas. Yang Anda lakukan mengatasi bosan dan jenuh karena persiapan sebelum pon, ada nggak rasa-rasa bosan? Ada. Apa mulai pertandingan? Ada. Kalau selama persiapan pon kemarin, saya itu latihan pagi, habis sholat subuh latihan pagi, satu istirahat, nanti siang tambah latihan, sore latihan lagi, nanti malam pergi gym. Itu begitu terus setiap hari, siapa yang nggak bosan? Nah, di sini saya cara mengatasinya itu ya sesekali pergi latihan keluar, kayak jogging, mungkin pergi jogging ke, biasanya ke Sungai Bange sambil tukar-tukar pikiran gitu kan. Ada juga kemarin latihan di Kebun Teh Solo, di situ ada pendakian. Nah, sekali sprint ke atas, Sekalian healing. ya harus kita bawa healing juga biar nggak stres, karena di sebelum persiapan itu banyaklah hal-hal yang merasa bikin frustasi, stres, apalagi pembinaan ini nggak keluar kemarin kan. Jadi tempat jalan-jalan tuh bisa juga jadikan latihan. Iya, healing. kita harus jadikan sambil healing biar nggak merasa bosan. Saya pun baru tahu itu tempat jalan saya di tempat latihan. Ya, di Solo kan sejuk, itu pagi-pagi itu saya pergi latihan. Ingin. Ya ini sambil apa satenya masuk. Bunyi sate. Ini bang, apa cara abang untuk menjaga daya tahan tubuh abang tetap bugar? Kan itu latihannya kan tiap hari itu kan, di press. Iya. Nanti habis pas mau pertandingan itu kan diet kan bang. Itu gimana caranya biar bugarnya bertahan? Ya, kalau saya sebelum pergi pon itu saya ada over kisaran 7 kilo kemarin, karena udah jaga-jaga berat juga kan. Jadi biasanya itu 9 kilo 10 kilo. Nah, kemarin udah dijaga aja beratnya, jadi ya 7 kilo lah over. Nah, jadi selama over itu saya kurangi makan. Nah, jadi untuk menjaga biar daya tahan tubuh itu tetap kuat, dan itu kita harus mencukupi kebutuhan protein juga. Protein yang paling penting itu mineral. Pokoknya air itu jangan sampai enggak. Itu saya kalau turun over itu dianjurkan minum air itu malam itu 1 botol aqua yang besar itu, yang berapa liter? Yang 6.000 tuh. Iya, yang besar itu. Nah, itu biar kita nggak dehidrasi, biar ginjal kita nggak rusak juga kan. Nah, jadi harus banyak minum air putih. Nah, Nanti dianjurkan pas mau tidur itu 1 botol itu. iya, harus. Nanti kalau enggak ya kekeringan, kita nggak bisa lagi press latihan buat nanti. Itu kemarin tuh pressnya tuh dari berat badan berapa? Press tujuh. Kemarin dari 67 Press ke 60. ya, buat atlet bela diri itu udah biasa kalau Iya. Itu biar di press itu biar apa bang? Atau memang ketentuan untuk berat badan di pon atau gimana? Nah, jadi kalau untuk berat badan itu ya sekedar kita main di kelas prapon. Nah, lolos di kelas itu
ya di PON kita harus main kelas itu lagi. Oh, berarti kelas itu BP-nya itu harus sama dong. Iya harus sama. Jika pertandingan tidak sesuai rencana atau sedang mengalami kekalahan nih bang atau ketinggalan, bagaimana cara abang untuk tetap tenang dan fokus terhadap pertandingan? Jika nih pas abang pertandingan tuh nggak sesuai lah dengan ekspektasi kan, tapi gimana caranya biar abang tuh tetap berpikiran fokus, tenang dan relax untuk menghadapi pertandingan? Nah mungkin adalah momen dimana saya kemarin itu adalah kalah poin, tetapi di situ saya nggak ambil pusing juga karena kalau untuk di bulan ini khususnya di gaya Grigo saya mengikuti gaya Grigo. Nah selisih kekalahannya itu yang kekalah Tela itu 8-0, pokoknya jarak poinnya itu 8-0. Nah jadi kemarin saya tertinggal 4-0, lawan dapat poin 4, saya kosong kan. Itu saya nggak ambil pusing karena masih ada 4 poin lagi. Ya saya fokus saja biar bagaimana caranya dia nggak bisa tekniknya masuk biar nggak dapat poin, dan saya bagaimana caranya saya dapat poin. Ya mungkin seperti kalau kita stres di situ, jadi pikiran kita itu nggak tenang, jadi bakal karuan juga, teknik nggak bakal ingat. Nah jadi kita harus tetap tenang dalam situasi tersebut, nanti juga itu teknik-teknik itu akan keluar juga. Gangguan yang pernah terjadi kepada abang pas dalam pertandingan atau latihan nih bang, apa yang abang lakukan? Kayak cedera kan, misalnya pas latihan pasti ada kayak cedera kan, atau pas pertandingan? Kalau untuk pas latihan itu, kalau untuk cedera itu yang paling sering itu ya terkilir, terus rusuk. Nah ini rusuk ini sering nih karena saya latihan menahan gulungan, jadi terus di press ini ditekan terus keras-keras tenaga kan. Nah jadi ya mungkin yang dirasakan kalau untuk dirusuk ini ya susah ambil nafas, jadi Nafasan terganggu. nah jadi kita nggak boleh juga libur latihan karena itu, jadi harus tetap juga walaupun kita mengurangi intensitas latihan kita untuk tidak membuat cederanya lebih parah. Nah Berarti pas cedera itu kita bukannya istirahat untuk tidak latihan gitu ya bang ya, tapi mengurangi intensitas. Nah, biasanya yang saya lakukan kalau kita terkilir di kaki, Ya, di kaki. kan tangan masih ada, bisa lalat ke tangan. Gitu. Berarti tidak ada kata-kata untuk berhenti latihan selagi masih bisa latihan. Ya. Karena kalau untuk di dalam pertandingan, alhamdulillah saya belum pernah cedera untuk di pertandingan, cedera parah belum pernah. Lah ya bang. Ya. Tapi kalau cedera parah nanti berhenti Ya latihan. susah, belum tentu berhenti juga karena ya kalau patah tulang masih bisa recovery ya, walaupun butuh 1 tahun paling lama mungkin ya bisa lah balik lagi nanti. Berarti begitu cinta yang pada gulat. Ini apalagi ini ada junior saya atlet gimnastik ini Iya. sering tuh dia cedera ya, apa yang main di kayak besi apa itu, yang putar-putar itu Iya, tangannya yang yang patah, yang sobek. yang berdiri di yang Nah benar, besi. itu sering tuh cedera kayak patah, tapi dia masih lanjut, masih kecil-kecil, masih SD, masih lanjut. Ini sedikit motivasi lah bang sebagai atlet kan, atau untuk teman-teman yang ada menonton nanti, apa motivasi yang mau bang tinggalkan? Kalau untuk motivasi mungkin dari saya, jangan jadikan sesuatu hambatan itu untuk membuat kita tidak latihan, seperti materi, nggak ada duit lah, atau mungkin fasilitas kurang, karena sejatinya yang kita latih itu diri kita, nggak butuh fasilitas memadai juga.
karena mungkin ya bisa-bisa kita untuk mengakali untuk fasilitas tersebut, karena ya latihan kita harus apa namanya, kita tuh harus berpikir mencari cara. iya, kita harus berpikir untuk menghadapi masalah tersebut juga. Terus ya kalau kita mungkin tanamkan aja di pikiran itu, kita bertarget di emas, sedangkan kita latihan 2 kali sehari, sedangkan lawan-lawan yang di tempat lain 3 kali 4 kali atau entah sampai berapa jam mereka latihan kan. Jadi apa yang diinginkan itu tidak ada halangannya. Iya, karena kita berjuang, orang lebih berjuang juga. Nah, di keseharian abang nih, selain latihan apa aja yang abang lakukan gitu? Ya kalau di seharian saya ya kuliah, ya itu bisa pandai-pandai kita bagi waktu juga tuh, karena kuliah begitu kadang full kadang enggak kan ya. Mungkin cara saya mengakali kemarin itu ya mengatur jadwal kuliah, mungkin saya penuhi di pagi, bisa latihan sore, atau pokoknya di khusus jam 7 itu saya kosongi, dan di khusus jam 4 ke bawah saya kosong juga. Jadi terfokus ke jam 8 sampai jam 3 biar bisa latihan pagi dan sore. Ya. Berarti kuliah juga, latihan juga saya iya, konsisten kan. Mungkin itu saja dari kami. Tidak ada panjang-panjang. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya ucapkan sekian, goodbye. Bye.